kasih, bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai dengan moto peduli kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Percayalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu
bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai dengan moto peduli kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Shalom Bro and Sis, sungguh sukacita yang luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di Perduki Air Worshipper. Tak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan Januari. Masih di Transform Series, kita diajak untuk mau terus berubah. Supaya apa? Supaya kita terus diperluas kapasitas kita dan diperlebar. Sesuai dengan tema kita hari ini, Dilation bersama dengan Romo Harilyong. Dan buat Bro and Sis jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channelnya Perduki Air Worshipper supaya mendapatkan notifikasi setiap minggunya. Ready Bro and Sis, kita siap-siap, kita arahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, shalom. Sekali lagi saya mau dengar mana tepuk tangannya. Kembali jumpa lagi di Perduki Air Worshipper. Biarlah malam hari ini kita bersama-sama merindukan untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Baik, kita akan mulai persekutuan pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh berkumpul di tempat ini. Satu kami yang kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup, Bapa yang begitu mengasihi kami. Izinkan apapun tantangan dan permasalahan di dalam kehidupan kami hanya mau pandang Engkau. Karena ketika kami memandang Engkau, kami akan dapat solusi, jalan keluar, kekuatan dan penghiburan. Dan Roh Kudus-Mu akan mengajar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulai, kiranya Kau ampuni kami, Kau sucikan kami, Kau kuduskan dan layakkan kami untuk kami boleh pantas menerima berkat-Mu Tuhan di sepanjang malam hari ini. Izinkan lewat pujian ini kami naikkan lagu ini sebagai ungkapan syukur kami. Kami mau katakan, Engkau sungguh Bapa kami yang mengasihi kami. Kasih-Mu begitu melimpah ruah Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku.
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa kami yang baik, yang mengerti segala kebutuhan kami, bahkan tantangan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau pun tahu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa, Kau Bapakku yang baik, mengerti tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa kami, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Oh Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Tuhan kami yang baik Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami. Tak pernah kami berhenti untuk mengucap syukur kalau kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang care, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang melihat, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus.
terimalah ucapan syukur kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Biarlah di sepanjang malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir, hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji-muji-Mu, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sebab hanya Engkaulah Tuhan kami yang layak terima setiap pujian kami. Saya mau dengar bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari bersama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama yang di rumah, oh, 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 say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Come on. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Say oh, 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 oh. Say, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberi. Angkat kedua tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Datang dan bertakhtalah Tuhan.
kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Tak henti-henti kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kami yang tertuju hanya kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang bertata, kuat dan berkuasa, saat hati menyatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pencipta, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mukjizat dinyatakan. Great is our God. Kami percaya pada saat kami bersatu menaikkan pujian, setiap belenggu dipatahkan, setiap sekat dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yeah. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu mukjizat dinyatakan. Great is our God. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Kami terlalu yakin pada saat kami bersatu hati, naikkan pujian, belenggu dipatahkan, setiap sekat dihancurkan, karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Izinkan malam hari ini lewat pujian penyembahan yang akan kita bersama-sama nyanyikan malam hari ini. Satu yang saya mau sharingkan, di awal Maret ketika wabah pandemi COVID baru terjadi, saya cuma bisa duduk diam.
meja makan. Setiap malam saya ingat saya pakai lagu ini untuk saya naikkan penyembahan saya. Saya mau katakan, Tuhan, saya gak mau apa-apa. Engkau tidak berhutang sama saya. Saya cuma pengen kamu. I just want you. Ada saat itu keresahan ketika kita fokus sama masalah. Tapi pada saat saya mencari pribadi dan sosok yang kita sembah di dalam nama Yesus, ada hadirat. Ada satu momen yang begitu indah, yang begitu suci, yang memberikan kekuatan, yang meneguhkan dan membebaskan, menghancurkan setiap sekat ketakutan. Mari malam hari ini kita bukan hanya sekedar bernyanyi, tapi lewat pujian ini Tuhan, kita mau katakan, saya hanya ingin Engkau Tuhan. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never want to leave. Oh, I'm not here for blessing, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we start. I open up my heart to you. Your presence, I just want to sit here at your feet. Caught up in this holy moment, I never want to leave. Oh, I'm not here for blessing, Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry
I want you, Jesus. I want you, just you and me. I want you. I want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else. I just want you. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else, just you and me, nothing else, nothing else, nothing else will do. Just you and me, nothing else, nothing else, nothing else will do. Thank you Lord Jesus. Kami naikkan sembah kami. Kami angkat hati kami. Kami hanya ingin Engkau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Just you and me, just you and me. We worship you, we worship you, we worship you. Kami sembah, kami sembah Tuhan. Oh kiara baba, oh yana baba. We worship you, we worship you, we worship you. Just you and me, just you and me. I need you, Lord. Kami angkat hati kami. Kami mau sembah Engkau. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Engkau Raja kami. Tinggikan namamu, oh Yesus. We worship you God, we worship
worship you. Kami sembah Engkau Raja. Kami tinggikan, kami agungkan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. I want you. I want you. I want you. I want you Jesus. I want you Jesus. Just you and me. Sembah, 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 sembah. Oh Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Sembah, 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 sembah Yesus. We worship you God. Kami sembah, kami sembah, kami sembah We worship you, we worship you. Tuhan akan menjamahmu, Tuhan akan menyembuhkanmu, Tuhan akan melawanmu. Engkau akan diperluas. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. We worship you, we worship you. Thank you, thank you, thank you. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. We worship you God. We worship you God. We worship you God. We worship you God. Thank you Lord. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami sembah Engkau. Engkau jamah kami, Engkau lawat kami, Kau bebaskan kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Ketika kami naikkan pujian ini sebagai penyembahan kami jadikan Engkau satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan pengharapan. Kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu melawat kami, membebaskan kami, menyembuhkan, memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, lewat setiap tantangan pergumulan di dalam kehidupan kami, kapasitas kami, hati kami, mindset kami, paradigma kami sedang diperbesar, sedang diperluas Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami tidak mau hanya berhenti sampai di sini. Lewat firman yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Romo Harilio. Kami berdoa untuk Romo, kiranya Kau urapi beliau. Dan mari Allah Roh Kudus, lewat setiap pewartaan, perkataan, firman yang ditaburkan, kami semakin diteguhkan.
terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk menerima setiap berkat-Mu yang melimpah ruah di sepanjang malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, kepada Romo Hari Leong kami persilakan untuk memberikan berkat firman pada malam hari ini. Silakan Romo. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat, salam semuanya. Pada hari ini saya diminta memberi renungan 29 Januari 2021 dengan tema Dilation. Kalau dilihat dari terjemahannya, saya melihat Dilation itu artinya pelebaran, bigger, better, higher. Lalu perubahan yang mau dimaksud di sini seperti mendapat tuntunan dari panitianya, perubahan ukuran diperbesar saat kita berfokus pada Tuhan, bukan tantangan. Kapasitas kita akan terus diperbesar dan diperluas. Membaca kalimat seperti ini, apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dengan kata Dilation tersebut? Saya tertarik pada kalimat fokus pada Tuhan, membuat tantangan itu menjadi kesempatan dan kepastian bahwa kita akan terus-menerus mengalami menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat lagi dalam hal iman, dalam hal penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, khususnya di tengah masa-masa seperti ini, pandemi COVID-19. Ini gak main-main. COVID itu ibarat arisan. Hari ini si A kena, besok si B kena, besok si C kena, lalu siapa lagi yang kena? Saya pun sudah mengalami itu. Ya nikmati saja itu sakit COVID. 40 hari di rumah sakit, dan di dalamnya itu ada 10 hari masuk ICU. Saya mau diberi sakramen minyak suci, saya bilang nanti dulu. Nanti aja dulu, belum saatnya dapat sakramen minyak suci. Tapi akhirnya hidup juga tuh ya. Saya melihat inilah dia, sesuatu yang terjadi dalam hidup. Ya, kita bukan saja stuck begitu, berhenti begitu, tetapi kita harus punya daya juang, katakanlah ya, daya juang dalam situasi apapun juga harus punya daya juang. Dan daya juang ini, kekuatan ini bisa kita dapatkan ketika kita pasrah kepada Tuhan. Ketika saturasi saya itu sampai ya di bawah 80, saturasi itu kadar oksigen di dalam darah, dan itu bisa diketahui lewat oximetri yang dijepit di jari, itu di bawah 80, mendekati 70. Lalu saya dibawa ke ICU. Saya pernah pertama kali mengatakan, selesailah hidup saya. Tanggal 12 November sampai 21 Desember saya numpang nginap di rumah sakit Carolus. Tapi berhadapan dengan itu semua, ya kita harus ada semangat ini, ya. Syukur semangat itu bisa saya dapatkan. Ya, pertama dari vitamin-vitamin yang saya makan, yang saya konsumsi. Dukungan-dukungan doa, baik lewat WA, video call, tapi yang penting juga lewat makanan. Wah, makanan yang saya dapatkan ketika di rumah sakit setelah keluar dari ICU, yang namanya makanan siang dan makanan malam, itu sangat luar biasa banyaknya. Sudah dapat makanan dari pihak rumah sakit, dari orang lain itu banyak mengirim makanan. Tapi ya saya terima saja. Tapi bukan berarti saya makan semua. Bisa saja makanan-makanan tersebut saya pilih mana yang saya cocok. Itu yang saya makan. Tetapi bukan berarti, ya inilah dia ya. Yang tidak saya makan itu saya bagi-bagi untuk para perawat. Tapi jangan sampai makan itu saya pegang dulu, difoto dulu,
lalu diperlihatkan Romo mau yang mana, oh saya mau ini, yang lainnya silakan, suster ambil makan. Ya, saya melihat justru ketika di rumah sakit, yang membuat saya bisa bertahan, bisa hidup, ya karena saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya ada HP, saya gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu rohani lewat YouTube. Atau dari rekaman handphone yang saya punyai ada lagu-lagu rohani, saya dengarkan, saya sambil bersenandung kecil. Meskipun itu tidak nyaman, bayangkan Bapak Ibu, ya, saudara-saudari, orang yang sedang kena COVID, jangankan nyanyi, untuk ngomong saja itu susah loh. Tidak seperti ini, lancar dengan begitu enak. Wah, kalau kena COVID itu ngomong aja itu tersendat-sendat, ya, tersendat-sendat, perlahan-lahan. Tapi itulah dia, ya. Saya mau melihat penyakit COVID yang saya alami pada saat itu bukannya membuat saya menjadi down, tapi membuat saya harus hadapi dan harus saya sikapi, ya, dengan penuh iman juga. Bahkan saya sifat nakal bandel saya pernah keluar loh. Apalagi ketika saya di ruang Ignatius 2, kalau pagi itu berjemur sambil gerak-gerak badan singkat sedikit, lalu saya melihat ke ujung itu ada kantin. Saya pernah ngomong sama suster, suster boleh nggak saya ke kantin itu belanja makanan? Nggak boleh Romo, karena Romo masih positif. Oh, dalam pikiran saya ingin mengatakan demikian. Saya sudah mengatakan dalam pikiran saya dan ingin saya wujudkan. Bodoh amat, suster katakanlah mengatakan atau melarang saya untuk ke kantin. Ntar juga kalau saya pergi diam-diam ke kantin ke seberang, nggak ada yang tahu. Tapi akhirnya saya nggak jadi. Ya saya juga akhirnya mikir juga loh. Saya masih dalam situasi positif COVID, saya jalan ke sana. Bagi saya nggak jadi masalah. Bagi orang lain yang kemudian kontak dengan saya itu yang bahaya. Akhirnya nakal tersebut ya udahlah saya simpan aja lah. Dan begitu saya keluar dari rumah sakit, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu untuk saya makan. Istilahnya balas dendam. Tapi udahlah. Ya itulah dia penyakit membuat kita jangan sampai kita ini merasa jatuh terpuruk, tapi membuat kita punya semangat untuk bisa bangkit, untuk bisa semakin eksis lagi dengan diri saya, dan saya yakin bisa hidup. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan pasti menguatkan saya. Berhadapan dengan situasi seperti ini, ya ada pandemi COVID-19 dan juga mungkin saya juga mendengar, meskipun saya bukan orang bisnis, untuk kerja, untuk usaha sekarang ini bagaimana mengalami mundur, penurunan, turunnya itu nggak main-main, beberapa persen. Penghasilan itu menurun, pendapatan juga menurun. Lalu berhadapan dengan ini semua, ini ada tantangan, ya. Ini ada kesulitan, ini ada hambatan, ini ada batu yang menghadang kita, menghadang Anda, menghadang saya juga. Lalu apa yang mau kita sikapi? Apa yang mau kita lakukan? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara sederhana, kenyataan ini memang di satu pihak ada dan tidak bisa kita singkirkan. Ini loh, di depan Anda ada batu, entah kecil entah besar, pada saat seperti ini. Ini loh, ada tantangan di depan Anda. Lalu Anda mau apa? Kita mau apa? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dilation mau lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih berkembang lagi, ya. Lalu untuk bisa sampai seperti itu, untuk bisa lebih fokus pada rencana Tuhan, pada bimbingan Tuhan, kita mau apa? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk bisa sampai pada renungan dengan maksud saya tadi, saya hanya mau minta bantuan, katakanlah
dari Injil menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 9 mengenai Sakeus. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10 ya, mengenai Sakeus. Kita bisa melihat, saya mengatakan demikian, Sakeus ini berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan, situasi yang nyata, yang real, yang dialami oleh Sakeus. Dan bagaimana Sakeus itu akhirnya manusia itu punya tujuan. Ibarat orang itu main sepak bola, bagaimana bolanya itu bisa digolkan ke gawang lawan. Dia dapat poin, dia dapat kemenangan. Saya pikir dari peristiwa yang dialami oleh Sakeus ini, kita juga bisa belajar dari dia. Bagaimana itu? Bila kita punya tantangan, punya hambatan, dan akhirnya tujuan kita itu bisa tercapai. Menurut saya, dilation itu bisa sungguh tercapai. Saya membacakan saja. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke, sampai di sini dulu. Apa yang mau kita lihat di sini? Sakeus, ya. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, katanya ya kota Yeriko itu adalah kota yang paling rendah itu sedunia. Lalu Sakeus mendengar Yesus lewat, maka Sakeus punya keinginan, punya tujuan, ya, mau melihat bagaimana itu, siapa itu Tuhan Yesus. Dan ketika dia itu punya keinginan untuk melihat siapa itu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu seperti apa? Disinilah mulai ayat 3 kelihatan bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Sakeus, ya. Di ayat 3 dikatakan, Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Tidak berhasil. Awalnya tidak berhasil. Sakeus tidak berhasil untuk melihat Yesus, ya. Di ayat 4 itu dikatakan, ya, itu ayat 3, lalu ayat 4 mengatakan demikian. Sakeus tahu dia punya tujuan, tapi dia ada hambatan, ada tantangan. Ia ingin melihat Tuhan Yesus, tapi ia tidak berhasil. Tapi ketika Sakeus sadar dan katakanlah dia tidak berhasil, ya. Kenapa dia tidak berhasil? Di ayat 3, karena orang banyak dan badannya pendek. Hambatan atau tantangan itu yang dialami oleh Sakeus ada dua, dari luar dan dari dalam. Dari luar itu adalah orang banyak berkerumun. Orang banyak berkerumun. Sakeus orangnya pendek. Ini tantangan yang kedua. Badannya pendek dari dalam. Tantangan yang berasal dari dalam diri sendiri dan juga tantangan yang ada di luar dirinya. Yang di luar itu adalah orang banyak berkerumun. Dari dalam badannya pendek. Jadi ketika Tuhan Yesus itu lewat, dia pasti nggak bisa melihat. Terhalang oleh orang-orang lain. Terhalang oleh orang-orang yang lebih tinggi. Lalu berhadapan dengan itu semua, di ayat 4 mulai kelihatan apa yang dilakukan oleh Sakeus berhadapan dengan usahanya ini untuk melihat Tuhan Yesus gagal, tidak berhasil. Apa yang dilakukan? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Tantangan itu ada di depan mata kita, jelas. Kesulitan, hambatan itu ada di depan mata kita. Kita mau diam saja, tambah hancur kita. Kita harus melihat peluang-peluang yang ada. Dan Sakeus, dia bisa melihat peluang yang ada. Ia berlari mendali orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ke Yeriko, itu nanti diberitahu oleh tour leadernya, katakanlah, ini loh pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus. Ya silakan aja kita lihat, oh seperti itu pohon aranya. Disinilah dia ada usaha yang dilakukan oleh Sakeus. Berlari mendali orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Itu cara yang diambil oleh Sakeus untuk bisa lebih bisa melihat Tuhan Yesus, dan akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus yang lewat. Tujuannya goal, tujuannya itu tercapai. Dia mau melihat Tuhan Yesus dengan cara itu dia. Hambatannya itu harus dihadapi, harus dilawan. Kalau Sakeus itu berlari melalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara, naik ke atas pohon. Nah, kita tahu ada hambatan ini di depan mata kita, ya. Ada kesulitan, ya. Ada tantangan di depan mata kita yang menghadang hidup kita. Lalu kita punya tujuan supaya ada berhasil dalam hidup ini. Lalu ada tantangan ini, lalu mau kita apakan? Ya, kita mau apa kemudian? Sakeus mengajarkan kepada kita harus kuat, gigih, menerobos, lalu naik ke pohon ara. Dan akhirnya Sakeus itu berhasil menghadapi tantangan itu. Cukup sampai di situ golnya? Tidak, ternyata golnya itu berkelanjutan. Saya pikir inilah dia, kalau orang itu ulet, nggak ngelokro, nggak patah semangat, nggak cengeng dalam hidup ini. Hadapi saja, ya, hadapi saja. Dan kita nggak usah terlalu banyak mikir, ini loh, ada tantangan, ada hambatan, akan saya hadapi. Tapi kita menghadapinya bukan semata-mata kita hebat, ya ada Tuhan lah yang memberi kekuatan kepada kita. Ada Tuhan Yesus yang membimbing, menguatkan kita. Maka dari itu, di satu pihak kita harus kuat dan kita harus percaya. Kita juga harus punya pikiran-pikiran bagaimana itu caranya menghadapi gangguan, hambatan, tantangan tersebut. Lalu gol yang selanjutnya yang dialami oleh Sakeus adalah ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat itu golnya itu. Tujuannya yang dicapai, yang dikehendaki oleh Sakeus. Pertama hanya mau melihat Tuhan Yesus. Ada tantangan, ada hambatan dari dalam dan di luar diri Sakeus. Tapi Sakeus tidak mau diam saja. Dia tetap berusaha supaya bisa melihat Tuhan Yesus yang menjadi tujuannya. Dia berlari melalui orang banyak, dia memanjat pohon, dan akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus, dan ternyata lebih lagi. Bukan sekedar melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga melihat dia. Inilah dia. Tuhan Yesus melihat Sakeus. Ketika kita punya hambatan, punya tantangan, punya kesulitan dalam hidup ini, tetapi ketika kita mau ulet, mau kuat, mau terus maju, saya juga percaya kok Tuhan Yesus itu memandang Anda. Tuhan Yesus itu melihat Anda. Oh, inilah dia. Loh, ini anakku loh yang sedang dalam kesulitan, yang sedang berjuang menghadapi tantangan, cobaan yang begitu berat. Maka Tuhan Yesus pun akan memandang kita seperti halnya Tuhan Yesus memandang Sakeus dan berkata kepada Sakeus, ya, Tuhan Yesus melihat
ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun." Ya, Tuhan Yesus memandang kita lalu mengatakan kepada kita, "Kamu tenang saja. Jangan takut." Kalau kalimat Tuhan Yesus kepada Sakeus adalah, "Sakeus, segeralah turun." Mungkin kalimat dari Tuhan Yesus kepada kita itu apa? "Mari, kamu jangan takut. Aku menyertai kamu." Kita akan mendengarkan sapaan yang menyejukkan, yang menenangkan dari Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan bimbingan dari Tuhan Yesus. Seperti halnya Tuhan Yesus mengatakan, "Sakeus, segeralah turun," maka Tuhan Yesus pun akan mengatakan sesuatu kepada kita supaya kita tabah, supaya kita kuat, dan supaya kita berhasil. Dan terus berhasil, terus punya semangat. Karena Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu menyertai Anda. "Aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat kenalan semuanya, ada kata bersukacita. Sakeus bersukacita. Mungkin dalam hidup ini ya begini ya, kita juga harus ada sukacita juga dalam hidup ini. Jangan pernah merasa atau mengatakan Tuhan meninggalkan saya, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak peduli kepada saya. Saya pikir bukan itu maksud Tuhan. Tetapi Tuhan itu punya maksud tersendiri kepada kita sekalian. Tuhan terus mengawasi kita. Tuhan terus memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berusaha, terus kuat berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan cobaan. 50% kita sungguh mengerahkan kekuatan kita, 50% lagi kita mohon kekuatan dari Tuhan. Saya pikir ini yang baik kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah tantangan itu bukanlah sesuatu yang menjatuhkan saya. Lihatlah kesulitan, hambatan itu bukan sesuatu yang membuat saya stuck, membuat saya sedih, tidak lagi bisa bergerak. Tapi lihatlah itu suatu kesempatan untuk bisa mencari jalan yang tepat lagi, untuk bisa menghasilkan goal, menghasilkan tujuan itu. Tapi tentu saja juga kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Kalau bagi saya, yang paling utama dengan situasi seperti ini, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu pasti tidak meninggalkan saya, tapi menuntun saya ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih sungguh indah lagi. Dan disitulah kita akan melihat tangan kasih Tuhan yang menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi belajarlah dari Sakeus. Sakeus memberi inspirasi kepada kita sekalian. Sakeus adalah sosok pribadi yang tidak mau kalah berhadapan dengan tantangan, dengan hambatan. Sakeus punya akal. Sakeus punya semangat. Sakeus punya harapan. Sakeus tidak mau kalah dengan rintangan hambatan tersebut. Sakeus mau maju. Dan karena ada usaha dari dalam dirinya, ada keinginan yang kuat dari dalam dirinya, ada harapan yang terus terbersit di dalam dirinya, maka Sakeus bisa menghadapi masalah-masalah itu dan akhirnya Sakeus juga akhirnya berhasil. Tujuannya berhasil. Bahkan keberhasilan yang dialami oleh Sakeus di luar pikirannya dia. Lebih daripada yang ia pikirkan.
bukan sekedar melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau singgah, mau datang, mau hadir ke dalam rumah Sakeus, dan itu membawa sukacita dalam diri Sakeus. Meskipun ketika Tuhan Yesus itu singgah ke rumah Sakeus dan orang banyak bersungut-sungut, tapi kegembiraan yang dialami oleh Sakeus tidak membuat Sakeus lalu patah semangat lagi, enggak. Ya, bahkan kalimat-kalimat yang bagus, tindakan yang nyata itu sungguh dilakukan oleh Sakeus. Di ayat 7 misalkan saja. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu kata Yesus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus mendapat sukacita lagi, ya. Dalam arti Sakeus mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Inilah dia. Menjadi lebih, menjadi lebih, menjadi lebih lagi. Mau melihat Tuhan Yesus? Akhirnya Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya, dan akhirnya dengan kalimat Tuhan Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini dan seluruh penghuninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihatlah bahwa Tuhan itu juga menyertai kita. Tantangan jangan membuat kita patah semangat, tapi membuat kita semakin dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan kita sekalian. Shalom, damai sukacita dari Tuhan Yesus kepada Anda, kepada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita lanjutkan dengan doa-doa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami adalah manusia lemah yang membutuhkan kasih karunia dari-Mu. Namun kami memerlukan pertolongan kekuatan dari-Mu. Allah Bapa, bantulah kami, saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Sakit karena COVID-19, sakit karena penyakit yang lain. Dampingilah, sertailah kami, supaya kami juga punya iman yang kuat kepadamu. Dan kami dengan kekuatan dari-Mu bisa mendapatkan kesehatan, kesembuhan, membuat kami bersukacita di dalam Engkau. Kami percaya Engkau menguatkan kami sekalian yang sedang sakit. Kami juga berdoa kepadamu untuk mereka menghadapi tantangan bisnis, kesulitan dalam pekerjaan, dan juga mengenai keuangan. Situasi seperti ini memang membuat ekonomi menjadi rusak, menjadi kacau. Tapi Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, supaya dalam setiap pekerjaan, usaha kami, meskipun mengalami penurunan, tapi kami berkat bimbingan dari-Mu tetap bisa bertahan, tetap bisa kuat, membuat kami sungguh percaya kepadamu. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan bersama denganmu. Masalah itu akan selesai bersama denganmu. Untuk itu bantulah, kuatkanlah kami sekalian dalam situasi ekonomi yang sangat tidak menentu ini. Biarlah kegembiraan itu tidak hilang dalam diri kami, tetap ada dalam diri kami, dan kami terus berharap kepadamu. Tuhan, sertailah langkah kehidupan kami selanjutnya. Dampingilah dan kuatkanlah kami dengan cinta kasih-Mu. Perhatikanlah kami satu persatu, seperti hanya Engkau ya Tuhan Yesus memandang Sakeus. Pandanglah kami, lihatlah kami, buatlah kami sungguh kuat berhadapan dengan tantangan yang ada.
Buatlah kami semakin tumbuh berkembang, tumbuh beriman, dan akhirnya kesulitan-kesulitan itu bisa kami hadapi. Dan kami mendapatkan sukacita yang lebih lagi. Dan syukur kami bisa menghadapi keberhasilan, meskipun perlahan-lahan sedikit. Ini semua adalah tanda perhatian-Mu, kasih-Mu kepada kami. Kami percaya akan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Semuanya ini demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Mari kita akhiri acara ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian semuanya, setiap usaha kegiatan kita, keseharian kita semuanya diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Damai, sukacita, kuat dalam iman. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Romo Harilyong yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku. Dan juga Bro and Sis, minggu depan kita akan ketemu lagi di hari dan jam yang sama. Minggu depan setelah Januari kita diajak untuk transform, Februari kita diajak untuk punya new habits. Dan minggu depan kita akan belajar tentang komit bersama dengan Sis Iren Sheila. Pastikan Bro and Sis hadir. Dan juga buat Bro and Sis yang mau mendukung pelayanan kami, bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Terima kasih Bro and Sis, kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi thank you untuk Romo Harilyong dan juga untuk Bro and Sis ya, yang sudah setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Dilation, kita akan diperluas. Dan lewat pujian penutup hari ini, percayalah, lewat tantangan pergumulan, Tuhan sedang perluas kapasitas kita. Kita dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa. Amin. Wow. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan peroleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu sekali lagi, sebab Kau kan mengembang, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunan-Mu kan peroleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, katakan siapkanlah, siapkanlah dirimu, sekali lagi siapkanlah, siapkanlah dirimu. Selamat malam dan sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
sehati sejiwa bersaksi